Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Agungkan selamanya.
kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kuduskanlah setiap hati kami Tuhan. Mata kami, mulut kami hanya tertuju kepada Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus.
Bahkan luasnya lautan lebih luas kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Sungguh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan kepada kita.
Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia Yesus besar. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih setia Yesus besar, sangat besar buat kita. Dan hanya Yesuslah juru selamat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan juru selamat bagi kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Yesus
sejenak di hadapan Tuhan. Siapa yang lebih utama dan terutama dalam hidup kita? Saya memilih Tuhan yang terutama. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat bagi saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah Yesus adalah juru selamat? Dalam keadaan apapun, di dalam lembah apapun, Yesus selalu ada di samping saya. Memegang saya, memberikan kekuatan kepada saya. Bagaimana dengan saudara? Katakan kepada Tuhan, sungguh ku sembah Engkau ya Allahku, Engkau Bapa dan sahabatku. Engkau Tuhan kekuatan bagi kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, sungguh sesuatu yang luar biasa kalau kita boleh selamat. Sesuatu yang luar biasa kalau kita boleh bertemu dan juga berkenal dengan juru selamat kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kalau ada kesempatan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudaraku, setiap kita pasti tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Amin. Bahkan orang di luar sana pun yang bukan Kristen, dia tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Dan kita sendiri pun kita tahu siapa Tuhan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan bertanya kepada setiap kita masing-masing. Tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah kenal dengan Tuhan kita? Saudaraku, kenal yang Tuhan maksud itu bukan hanya sekedar tahu. Kalau tahu siapapun tahu Tuhan Yesus. Bahkan orang yang tidak percaya pun tahu Tuhan Yesus. Tetapi kenal adalah sesuatu yang lebih daripada sekedar tahu. Dan Tuhan mau supaya kita masuk ke dalam dimensi kenal Tuhan dengan benar. Saudara masih ingat visi awal tahun? Masih ingat ya? Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Mari kita baca kembali di Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, Akulah gembala yang baik.
dan aku mengenal domba-dombaku. Itu sudah pasti, Tuhan pasti kenal kita. Dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus berkata bahwa kita sebagai domba-dombanya pun harus kenal siapa Dia. Kenal bukan hanya sekedar kenal, bukan hanya sekedar tahu. Kita kalau tahu seseorang, kita kenal seseorang hanya sekali ketemu, 2 kali ketemu, suatu saat kita pasti akan bisa lupa. Tetapi kalau kita kenal dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah lupa dengan orang itu. Kita pasti akan selalu ingat walaupun mungkin sudah lewat beberapa tahun, walaupun mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, kita pasti akan selalu ingat dengan dia. Karena apa? Karena kita kenal siapa dia. Saya mungkin tahu Sinta, ya. Tapi saya tidak kenal Sinta lebih lagi. Karena saya tidak pernah, setiap hari saya jarang bertemu dengan dia, saya tidak kumpul dengan dia setiap hari. Tetapi beda dengan Rida. Rida setiap hari kumpul dengan dia. Dari pagi sampai malam Rida selalu dengan dia. Rida lebih kenal dia daripada saya. Rida tahu bagaimana situasi hatinya Sinta, walaupun hanya dengan melihat wajahnya dia tahu. Rida pasti tahu, oh Sinta hari ini lagi senang, oh Sinta hari ini lagi berbeban berat, oh Sinta hari ini lagi ada masalah. Rida pasti tahu walaupun Sinta tidak omong. Apa yang menjadi kesukaannya Sinta, Rida pasti tahu. Siapa saja yang dekat dengan Sinta, Rida pasti tahu. Itu adalah kenal. Kenal yang lebih lagi. Dan Tuhan mau kita itu seperti itu. Kenapa kita harus kenal dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar? Sebagai domba, kita harus tahu suara gembala kita yang benar. Supaya apa? Kita tidak gampang disesatkan. Saudaraku, kita sudah berada di akhir zaman. Bahkan firman Tuhan bilang akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Akan banyak muncul pengajaran-pengajaran palsu. Oleh sebab itu kenapa kita harus kenal gembala kita dengan sungguh-sungguh, gembala agung kita. Supaya kita tidak tersesat. Karena iblis semakin hari semakin giat untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak selamat, tetapi kita masuk neraka. Itulah tujuannya iblis. Oleh sebab itu kenapa kita harus kenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak tersesat, tidak gampang tersesat. Bahkan di Hosea, kita baca bersama Hosea 4 ayat 6. Di dalam Hosea 4 ayat 6 Tuhan dengan jelas berbicara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini yang paling fatal saudara, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita akan binasa. Coba kita baca di ayat yang pertama sampai yang kedua. Di Hosea 4 ayat yang pertama sampai kedua dikatakan, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Orang-orang yang tidak kenal siapa Allahnya pasti akan berbuat dosa. Mungkin saudara berkata, saya tidak membunuh kok. Saya tidak berzina kok. Saya tidak berbohong kok. Bagaimana bisa saya dibilang tidak mengenal Allah? Saudaraku, kalau kita kenal siapa Allah kita, otomatis kita pasti akan menghidupi setiap firman yang kita terima. Banyak kali orang Kristen datang ke gereja, cuma dengar khotbah, keluar dari gedung gereja ini, lupa sudah apa yang Tuhan bilang. Mungkin setiap hari kita baca firman, tetapi setelah amin, setelah selesai berdoa, kita lupa akan firman itu. Karena kita tidak menghidupi firman itu.
Kalau Tuhan bilang kita harus punya kasih, maka kita akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukannya, kita bisa mempraktekannya, walaupun mungkin orang itu sangat membenci, sangat membuat kita sakit hati, tapi kita bisa tetap memberi kasih buat dia. Kenapa? Karena kita tahu kita siapa dan siapa Allah kita. Kalau Allah berkata kita harus mengasihi musuh kita, kita kasihi dia. Itu adalah salah satu contoh orang-orang yang kenal akan Allahnya. Tetapi kalau kita tidak mengenal Allah kita, ya seperti apa yang dikatakan di Hosea ini tadi. Tanpa kita sadari, mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tetapi secara mental, melalui apa? Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, tanpa kita sadari, itu sudah membunuh karakter seseorang. Kalau tidak ada kasih di dalam kita tidak akan bisa menerima seseorang dengan segala kekurangan. Kalau menerima seseorang dengan kelebihannya mungkin gampang, tapi coba bagaimana dengan kekurangan yang ada. Di 1 Korintus 13 dikatakan apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, bisa menutupi kesalahan. Ini salah satu contoh, kalau kita kenal Allah kita menghidupi firman-Nya, kita pasti akan bisa melakukannya. Seringkali banyak anak-anak Tuhan bilang, oh iya gampang kalau berkata-kata, tetapi susah melakukannya. Saudara, saya tidak pakai contoh orang lain, saya sendiri. Kalau kita tidak menghidupi firman, kita pasti akan sulit. Karena kita tidak tahu, tidak mengenal siapa Allah kita. Bagaimana kita bisa katakan seperti lagu tadi, walaupun melewati lembah, aku tidak takut karena aku tidak sendiri. Kita tidak akan bisa berkata seperti itu kalau kita tidak kenal siapa Allah kita. Saat ada masalah datang, kita tidak akan bisa melewatinya kalau kita tidak tahu siapa Allah kita. Seringkali anak-anak Tuhan itu hanya tahu waktu di gereja. Ingat, oh iya, kalau saya ada masalah, ingat ada Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Ingat ada Tuhan Yesus yang selalu setia dengan kita. Tetapi bagaimana kalau kita pulang dari tempat ini? Saat kita ada masalah, apakah kita masih ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu setia bersama dengan kita? Saudaraku, kalau orang yang kenal dengan benar siapa Tuhannya, mau di dalam keadaan suka, mau di dalam keadaan duka sekalipun, dia selalu ingat firman Tuhan. Saat ada masalah sebesar apapun, seberat apapun, yang dia ingat pertama Tuhan Yesus. Tetapi orang kalau dia tidak mengenal Tuhannya dengan benar, saat ada masalah, contoh nih masalah keuangan, saya diuber-uber utang sama orang. Pasti yang terlintas di benaknya pertama kali bukan ingat Tuhan Yesus. Yang diingat apa? Saya harus cari pinjaman kemana ya? Saya harus ke siapa ya yang bisa kasih saya pinjaman? Pasti itu yang muncul pertama kali kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Oleh sebab itu pagi ini saudaraku, mari sama-sama kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar? Kalau belum, mari sama-sama mulai pagi ini kita bertobat sama-sama. Hidup kekristenan itu sebenarnya indah. Karena apa? Segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup kita, segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, sudah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali tidak mengindahkan hal itu, tidak menghiraukan hal itu. Sehingga apa? Saat badai datang, kita tidak kuat. Saat badai datang, saat ada penindasan terjadi, saat ada apapun tekanan terjadi di dalam hidup kita bisa hilang, kita bisa lari. Tetapi orang yang kenal Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan menyelesaikan setiap pertandingan imannya dengan baik. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Dia mau supaya setiap kita bisa selamat.
Oleh sebab itu, mari saya ajak semua kita, jangan sia-siakan kalau ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kenal Dia lebih lagi. Seringkali banyak orang Kristen juga menganggap gini, kalau saya sudah bisa melakukan mujizat, kalau saya sudah bisa melayani orang, kalau saya sudah bisa berkhotbah, berarti saya sudah aman. Belum tentu, saudara. Mari sama-sama kita lihat di Matius 7 ayat 21 sampai yang 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Kalau Tuhan sampai berkata, aku tidak kenal kamu. Padahal apa? Kita sudah lakukan mujizat. Mungkin sudah bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan tidak mau itu terjadi pada kita. Amin. Bagaimana sih supaya Tuhan bisa kenal kita juga? Tidak ada cara lain selain kita dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan merasa kalau kita sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan, otomatis Tuhan langsung kenal kita. Tidak, saudara. Sepanjang hidup kita, perjuangan kita sampai akhir, itulah yang akan menentukan apakah Tuhan kenal kita dengan baik atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau kenal Tuhan dengan baik, sama seperti contoh yang saya kasih tadi. Rida dengan Sinta, dia lebih kenal baik daripada saya dengan Sinta. Tuhan pun mau seperti itu. Setiap hari, setiap saat kita berhubungan dengan Dia, setiap saat kita tidak hilang komunikasi dengan Dia, tetapi kita terus membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Untuk itu dibutuhkan suatu usaha dari kita sendiri. Tuhan sudah kasih kita keinginan bebas, oleh sebab itu Dia tidak mau memaksa. Kalau misalnya Tuhan paksa kita untuk hidup benar, enak ya. Neraka pasti kosong, gak ada orangnya. Tetapi karena Tuhan memberikan bagi kita free will, kehendak bebas, disitulah dibutuhkan keputusan dari kita sendiri, apakah kita mau kenal Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan tuh bukan tipe Tuhan yang suka memaksa sama kayak kita manusia ya. Kadang suka memaksa kehendak kita. Kalau Tuhan tuh enggak. Selama kamu mau, ada usaha dari diri kita, ada perjuangan dari diri kita untuk mengenal Tuhan, Tuhan pasti akan menyambut kita. Karena setiap saat Dia selalu menunggu kita. Dia selalu menantikan kita. Kapan ya anakku Frankie mau datang sama aku? Kapan ya anakku Lucky mau datang sama aku? Setiap hari, setiap saat Tuhan selalu berkata seperti itu. Dia menunggu kita. Kapan kita mau datang untuk kenal Dia lebih lagi? Oleh sebab itu dibutuhkan dari kita usaha untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Selama saya tidak ada usaha untuk bisa kenal Sinta lebih lagi, saya tidak akan pernah kenal dia lebih lagi. Ya saya akan begini-begini saja, cuman tahu oh ya Sinta itu manis, Sinta itu seperti ini, dia ini guru, kayak gitu aja. Tapi tidak bisa lebih lagi, karena tidak ada kemauan dari saya untuk mengenal dia lebih lagi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita adakan kerinduan di dalam hati kita,
adakan perjuangan. Saya tahu itu pasti sulit. Karena apa? Iblis nggak mau kita untuk dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu dibutuhkan perjuangan dari kita untuk mau dekat dengan Tuhan kita. Ada usaha dari kita, hati kita harus terbuka dengan Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita, ego kita. Mungkin kita punya banyak kegiatan, kita punya banyak kesibukan. Yang rasanya, Tuhan aku enggak punya waktu kayaknya ya kalau mau baca firman hari ini. Aku hari ini repot banget, sibuk banget. Kalau kita tidak sadar siapa kita, siapa Tuhan kita tidak mau berusaha berjuang untuk mau kenal Dia lebih lagi, itu tidak akan pernah bisa, saudara. Karena setiap saat iblis pun itu berusaha untuk membuat kita tidak dekat dengan Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus betul-betul berjuang. Amin, saudara. Kita harus berjuang ya, harus berusaha ya untuk kenal siapa Tuhan kita itu. Kita bisa kenal Tuhan kita hanya melalui firman saja. Bagi kita manusia lebih gampang untuk percaya sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang setiap hari kita mungkin bisa lihat. Itu buat manusia, kekuatan panca indera mata itu sangat luar biasa. Kalau misalnya saya berkata, si Sinta itu begini. Tapi kalau misalnya saya kan tidak lihat apa yang Sinta lakukan. Tetapi Rida yang setiap hari dengan Sinta, dia tahu kelakuannya Sinta. Walaupun apapun orang ngomong jelek tentang Sinta, karena dia yang melihat dan setiap hari hidup dengan Sinta, dia pasti akan lebih percaya Sinta daripada saya. Untuk percaya tanpa melihat itu sulit. Kita tidak melihat kan secara fisik Tuhan kita. Bahkan kita pun tidak mendengar secara audible suaranya Dia setiap hari. Ya. Oleh sebab itu dibutuhkan iman untuk kita bisa percaya kepada Tuhan kita yang tidak kelihatan. Jangan kita seperti Thomas yang percaya kalau kita sudah lihat Tuhan. Jangan kita menjadi seperti Thomas yang percaya kepada firman Tuhan kalau mujizat sudah kita alami. Seringkali orang Kristen seperti itu kan. Bahkan setengahnya biasanya rodok ngancem Tuhan. Contohnya misalnya, Tuhan, aku mau kasih diriku buat Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Kalau misalnya Tuhan jawab doaku, lebih tepatnya Tuhan jawab keinginanku. Seringkali kita seperti itu kan. Tuhan, kalau utangku ini lunas, aku mau melayani Tuhan. Seringkali kita seperti itu kan, jadi seperti transaksional dengan Tuhan. Tuhan, aku mau percaya Tuhan sungguh-sungguh kalau Tuhan jawab doaku. Namun bagaimana kalau keadaannya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saat dia diperhadapkan kepada pilihan harus menyangkal Tuhan, harus menyembah patung, atau dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Saat diperhadapkan seperti itu, apakah kita bisa seperti mereka? Yang walaupun rasanya doa kita tidak dijawab, keinginan kita tidak dijawab, tetapi kita bisa tetap percaya Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa seperti itu karena dia tahu betul siapa Tuhannya. Mereka bisa punya iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak gampang dipengaruhi oleh situasi, bahkan ancaman sekalipun, penindasan sekalipun, karena mereka tahu siapa Allahnya. Kalau kita ingat kembali cerita itu, mereka berkata, walaupun Tuhan tidak menolong aku akan tetap percaya kepada Tuhan.
Iman itu tidak mudah untuk ditumbuhkan kalau mereka tidak kenal siapa Allah mereka. Kita pun tidak akan mudah untuk bisa berkomitmen dengan Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Allah kita. Nanti akhirnya ujung-ujungnya janji kita, komitmen kita hanya gombal belaka. Oh iya, saat minggu di gereja saya ingat komitmen saya, tapi waktu saya pulang saya sudah lupa. Tuhan tidak mau itu terjadi pada kita. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar punya iman yang kuat. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang bisa, sehingga kita bisa berkata, walaupun Tuhan tidak tolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Coba kita baca bersama di Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau sudah dapat kita baca bersama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan di Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu saudara, dibutuhkan iman untuk kita bisa kenal Tuhan lebih lagi, untuk kita bisa kenal Dia lebih dalam lagi. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain kita yang mendekatkan diri dan baca firman setiap hari. Kalau kita punya firman, otomatis iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga masalah apapun yang terjadi kita bisa berkata, walaupun melewati lembah aku tidak akan ditinggalkan. Karena kita tahu Tuhan itu setia, Tuhan beserta dengan kita. Sehingga pada waktu kita sakit pun kita tahu siapa penyembuh kita. Kita tidak akan bingung cari pertolongan pada dukun, tidak akan bingung cari pertolongan kemanapun. Bahkan kalau sakit seringkali kan kita anak-anak Tuhan, kalau sakit yang dicari duluan siapa? Pak Pendeta biasanya. Misalnya aku sakit, aku mau cari Pak Pendeta Yohanes, nanti dia bisa doa saya bisa sembuh. Aku mau minta tolong bantuannya doa dari Mama Lani, karena dia pendeta, doanya pasti berkuasa. Saudara, apakah pernah selama saudara membaca firman Tuhan menemukan kalimat seperti itu? Kalau pendeta yang doakan pasti sembuh? Tidak kan? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap kita yang percaya kepada Dia diberi kuasa. Diberi kuasa. Kuasa untuk apapun. Untuk menyembuhkan sakit penyakit. Untuk mengusir setan. Banyak hal. Namun seringkali kita lupa kan? Kita lupa kan? Itu kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak kenal siapa Allah kita. Kalau kita kenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, kita hidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya, kita pasti akan bisa hidup dengan luar biasa. Amin. Kita tidak akan gampang mutung. Kita tidak akan gampang sakit hati. Kita tidak akan gampang membenci orang karena kita tahu apa yang Tuhan kita mau. Orang yang kenal dekat dengan seseorang, dia pasti akan tahu mana yang menyenangkan hatinya, mana yang tidak menyenangkan hatinya. Dan dia pasti akan berusaha untuk menyenangkan hati orang itu. Amin. Sama, kalau kita mengenal Bapa kita dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan tahu hal-hal apa yang bisa membuat Tuhan kita senang, hal-hal apa yang membuat Tuhan kita tidak senang. Hal-hal yang bisa membuat Dia senang, kita pasti akan berusaha untuk melakukannya. Amin. Orang kalau yang mencintai seseorang, yang mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan berusaha untuk menyenangkan hati orang tersebut. Tetapi kalau dia tidak kenal sungguh-sungguh, masa bodoh lah, dia mau senang mau gak senang urusannya dia. Tetapi kalau dia kenal dengan seseorang sungguh-sungguh, dia pasti akan berusaha bagaimana caranya saya bisa menyenangkan hatinya. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Jadi domba-domba yang baik, yang bisa kenal Tuhan,
dan Tuhan pun kenal dengan kita. Hanya dengan hubungan yang intens kita akan bisa saling kenal satu dengan lainnya. Tuhan sudah kenal setiap kita, bahkan dari dalam rahim ibu kita pun Tuhan sudah tahu siapa kita. Tetapi pertanyaan besarnya pagi ini, apakah kita sudah kenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh? Mari sama-sama kita renungkan hal ini. Kehidupan kekristenan kita tidak akan menjadi berarti kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan kita sudah memberikan dirinya untuk bisa kita kenal melalui firman-Nya. Tuhan kita sudah memberikan dirinya terbuka untuk kita bisa kenal Dia lebih lagi. Namun pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita sudah mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Mari sama-sama kita katakan, Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu. Amin Tuhan. Menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk Mari kita katakan, Bapakku pinta. Bapakku pinta. Layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Dengan bukan tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudaraku, mari kita teduhkan hati kita sejenak. Kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar? Apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan baik? Kalau belum, apakah kita mau untuk kenal Dia lebih lagi? Semua keputusan ada di dalam diri kita. Semua keputusan ada kepada kita pribadi lepas pribadi. Jangan sampai pada saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan berkata Tuhan tidak kenal kita. Tuhan mau supaya semua kita bisa kenal Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita tidak binasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, tidak dengan emosional saudara, tetapi dengan kesadaran diri kita sendiri, kalau memang kita mau kenal Tuhan kita lebih sungguh lagi, kita ambil komitmen dan kita putuskan saat ini juga untuk kita mau berusaha, untuk kita mau berjuang untuk kenal Tuhan kita lebih lagi setiap hari. Keputusan ada kepada diri kita sendiri saudara. Oleh sebab itu, kalau memang saudara mau, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan, Bapakku rindu, aku mau menyenangkan-Mu, ajar aku lebih lagi untuk mengenal-Mu. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, dan Bapa mendengarkan itu.
dengan sungguh-sungguh saudara. Bapakku rindu. Amin Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus untuk kami bisa lebih mengenal Engkau. Ya Tuhan. Bapakku minta, Layakkan kami Tuhan. layakkan aku. Amin. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu bertemu dan tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sungguh kami rindu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Amin Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang pagi ini berdiri. Kami berkomitmen Tuhan untuk mau kenal Tuhan kami lebih sungguh lagi setiap hari. Kami tahu perjuangan kami tidak mudah Tuhan, tetapi kami mau untuk kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami ya Roh Kudus, agar supaya setelah kami pulang dari tempat ini kami tidak lupa akan komitmen kami untuk mau kenal Engkau lebih sungguh lagi. Kami tahu Tuhan, Engkau ada selalu beserta dengan kami. Engkau selalu menanti kami setiap saat. Oleh sebab itu Roh Kudus, jangan biarkan kami melalui hari kami tanpa kami kenal, tanpa kami berbincang-bincang dengan Tuhan kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk bisa kenal Engkau. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau akan terus berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh punya kesempatan untuk kenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita dan juga ada Turki yang sedang mengalami bencana. Kita akan berdoa bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024. Nanti Kak Sarah akan berdoa dan juga kita akan berdoa untuk Turki yang saya bilang tadi dan juga untuk Papua yang sedang mengalami bencana. Kita berdoa supaya mereka tetap diberikan sukacita dari Tuhan dan hati untuk lebih mendekat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nanti Kak Ade akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau menempatkan kami di bangsa ini, di bangsa Indonesia, bangsa kami yang tercinta. Tuhan, kalau di tahun depan akan ada pemilu untuk memilih pemimpin dari bangsa ini, kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu, karena kami menyerahkan bangsa ini di hadapan-Mu. Kami menyerahkan pemerintahan ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang telah menyediakan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Mungkin kami tidak tahu Tuhan siapa, tetapi kami tahu Tuhan yang paling mengerti. Karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Kami tahu bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan pemilu ke dalam tangan-Mu. Mulai tahun ini setiap partai sudah mulai mempersiapkan. Kami percaya setiap persiapan Tuhan sertai, sehingga tidak ada kekacauan di bangsa ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah musyawarah itu boleh terjadi, dan biarlah setiap rakyat Indonesia menjadi rakyat yang tertib, boleh mengikuti setiap prosedur yang benar, dan biarlah pemimpin yang terbaik, pemimpin yang takut akan Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati jalannya persiapan pemilu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan. Kau berkati, dan kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik, penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan sampai akhirnya kami akan melihat pemimpin yang Tuhan sediakan, itu yang akan terjadi bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemerintahan bangsa ini. Haleluya, amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, seperti yang sudah Tuhan firmankan, bahwa setiap kejadian di dunia ini sudah Engkau nyatakan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Turki. Tuhan, Engkau yang melihat kondisi mereka. Kalau bencana alam terjadi atas bangsa ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap korban. Tuhan, tolong Engkau hiburkan. Tuhan, kami percaya Engkau menolong bangsa ini. Dan terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua. Tuhan, Engkau yang melihat kondisi mereka. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau menolong saudara-saudara kami yang ada di sana. Hiburkanlah yang susah Tuhan. Bila ada yang korban Tuhan, tolong memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberikan penghiburan buat mereka. Haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Bagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah bisa memberikan persembahannya melalui rekening BCA GPIRC. Mari kita bersyukur untuk persembahan, untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu dengan sukacita. Kuduskan persembahan kami ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak
kesukaannya Kak Rida. Dia bilang meskipun ya kambing domba ternak nggak ada, uang nggak ada, dia tetap bersuka cita loh di hadapan Tuhan. Luar biasa Kak Rida ya. Saudara-saudara, saya mengundang untuk yang berulang tahun pada minggu kemarin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kami akan berdoa untuk saudara-saudara. Dan juga Bapak Ibu Gembala kita sedang berulang tahun pernikahan. Kita akan doakan bersama. Semoga Tuhan tetap memberikan sukacita dan memberikan kekuatan kesehatan untuk beliau berdua. Mari kita berdoa. Kak Evata akan berdoa. Dari tempat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang Engkau sertai ya Tuhan. Engkau tambahkan umurnya 1 tahun. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap saudara-saudari kami. Biarlah di umur yang baru ini Tuhan yang akan semakin menyatakan diri-Mu. Tuhan semakin menyertai, Tuhan semakin menyatakan kehendak-Nya. Dan hari demi hari Engkau, saudara-saudariku, akan berjalan dipimpin oleh Tuhan. Engkau berjalan di dalam rahmat-Nya. Berkat Tuhan ada besertamu selalu. Sukacita, damai sejahtera ada bersamamu selalu. Dan engkau akan melihat betapa Tuhan Allah, Raja segala Raja, Allah yang baik, yang menyertai dan memberkati selalu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan sendiri akan semakin memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan yang akan menjadi kepala setiap keluarga. Dan di setiap keluarga akan selalu ada mezbah. Doa, pujian, penyembahan selalu mewarnai kehidupan setiap keluarga. Dan terkhusus kami berdoa memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Tuhan, betapa Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka. Dan biarlah hari demi hari Tuhan yang anugerahkan kesehatan, damai sejahtera, kasih dan sukacita. Sehingga mereka semakin berbuah di dalam pelayanan demi pelayanan. Mereka akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa seluruh saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, amin. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Pendeta Roslin. Shalom Bapak Ibu, pengumumannya hanya satu, kelas prabaptis sudah dimulai dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberi diri dibaptis silahkan menghubungi kami di sekretariat. Dan bagi yang belum dibaptis secara selam, mari silakan kami mengundang ya. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan kita supaya kita melakukan sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. I sing praises to your name. And
Puji Tuhan. Penyertaan Allah Bapa, penyertaan Sang Putra, dan Roh Kudus menolong kita setiap hari lebih mengenal dan melakukan apa kehendaknya. Haleluya. Yang percaya katakan amin.